I'll pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah. And you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membuat tugas video UAS min. Materi yang pertama, macam-macam kalimah. Kalimah mempunyai arti sendiri, yaitu lafadz yang memberikan makna yang tersusun dari dua kata atau lebih yang mempunyai faidah sempurna. Kalimah ada tiga macam, yaitu kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah huruf. Kalimah isim adalah kalimah yang menggunakan kata benda atau objek sebagai inti kalimatnya. Contohnya, buku itu bagus merupakan kalimat isim yang inti kalimatnya adalah kata benda buku. Kalimat fi'il adalah kalimat yang menggunakan kata kerja sebagai inti kalimatnya. Contoh, dia makan merupakan kalimat fi'il yang inti kalimatnya adalah kata kerja makan. Yang ketiga, kalimat huruf. Kalimat huruf adalah kata yang menunjukkan makna apabila digabungkan dengan kalimat lainnya. Itu tadi macam-macam kalimah, pengertian kalimah dan macam-macam kalimah. Kemudian lanjut ke materi yang kedua, yaitu isim. Isim adalah kata benda, dan macam-macam isim itu ada 4, yaitu isim muannas, isim ma'rifat, isim nakiroh, dan isim mudzakkar. Isim muannas adalah isim yang menunjukkan gender perempuan bagi manusia dan betina bagi hewan. Macam-macam jenis isim itu sama dengan isim mudzakkar, yaitu hakiki dan majazi. Contoh isim muannas hakiki, zaujatun artinya istri. Kemudian khadijatun artinya khadijah. Kemudian lanjut ke isim ma'rifat. Isim ma'rifat adalah isim yang mengandung kata khusus atau arti yang sudah ditentukan. Contoh isim ma'rifat yaitu Ja'ar rijalu artinya laki-laki itu telah datang. Ar-rijalu laki-laki itu. Kemudian isim nakiroh. Isim nakiroh adalah isim yang bersifat umum, yang dimana semua isim yang menunjukkan pada sesuatu yang tidak ditentukan. Contoh isim nakiroh yaitu ja'a rijalun artinya seseorang laki-laki telah datang. Kata rijalun itu isim nakiroh karena tidak ada al. Isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan gender laki-laki bagi manusia dan jantan bagi hewan. Contoh isim mudzakkar waladun anak, Muhammadun Muhammad, abun bapak. Macam-macam isim mudzakkar itu dibedakan menjadi 2, yaitu hakiki dan majazi. Hakiki adalah kata yang benar-benar berjenis berkelamin laki-laki. Contoh abun waladun ana Muhammadun. Majazi kata yang dihukumi berjenis kelamin laki-laki. Contohnya syaifun baitun. Kemudian lanjut ke materi yang ketiga, yaitu isim mufrad, tasniyah, dan jamak. Isim mufrad adalah kata yang menunjukkan makna tunggal baik untuk mudzakkar atau muannas. Contoh isim mufrad yaitu insanun, mar'atun, kitabun, madrasatun. Tanda i'rab untuk isim mufrad adalah fathah ketika nasab dan dhammah ketika rafa, fathah ketika nasab, dan kasrah ketika jar. Kemudian ada isim jamak. Isim jamak adalah kata yang menunjukkan pada makna banyak atau lebih dari 2. Dalam bahasa Arab, kata jawab jamak
atau plural ada 3 macam, yaitu jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Jamak mudzakkar salim yaitu jamak kata yang menunjukkan makna banyak lebih dari 2. Cara pembentukan katanya dengan menambah wawu dan nun dalam keadaan rofa, serta ya dan nun dalam keadaan nasab dan jer. Contohnya dalam tingkah rofa muslimuna, dan dalam tingkah nasab dan jer yaitu muslimina, tolibina. Kemudian ada jamak muannats salim. Jamak muannats salim adalah kata yang menunjukkan makna banyak lebih dari 2 serta diperuntukkan oleh wanita. Contohnya muslimatun, tolibatun. Jamak taksir. Jamak taksir sendiri adalah kata yang menunjukkan makna jamak dengan mengubah mufradnya, baik dengan mengurangi huruf, menambahkan huruf, mengubah harokat, atau campur ketiganya. Berbeda dengan jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim yang perubahannya hanya di akhir kata. Contoh jamak taksir yaitu kata yang asalnya rijalun berubah menjadi jamak taksir menjadi rojulun. Kemudian ada isim mutsana. Isim mutsana atau isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan makna 2. Adapun bentuk katanya yakni dengan menambahkan alif dan nun dalam keadaan rofa, serta ya dan nun dalam keadaan mansub dan majrur. Huruf sebelum huruf tambahan menjadi fathah, ya tambahan harokatnya sukun serta nun berharokat fathah. Contoh kitabani, kitabaini, jannataini. Isim mutsana ditandai dengan alif ketika marfu dan ya ketika mansub dan majrur. Materi selanjutnya yaitu adat dan ma'dud. Pengertian adat menurut Atiyah adalah isim yang menunjukkan jumlah dari nomina yang terbilang ma'dud maupun urutannya. Adat dibagi menjadi 2. Yang pertama adat asli dan adat tartibi. Adat asliyah adalah adat yang digunakan untuk menyatakan jumlah. Adapun adat tartibi adalah adat yang digunakan untuk menyatakan urutan atau tingkatan ma'dud. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Siswa laki-laki bahasa Arabnya tolibun wahidun. 1 siswa wanita bahasa Arabnya tolibatun wahidatun. Kemudian lanjut ke materi yang keempat yaitu idhofah dan na'at man'ut. Idhofah adalah gabungan antara 2 kata yang menyebabkan jar pada isim yang kedua. Kata pertama disebut mudhof dan kata kedua disebut mudhof ilaih. Syarat mudhof adalah tanpa al, tanpa tanwin dan nun. Mudhof ilaih hukumnya jar. Contoh idhofah: hulamu zaitin. Hulamu disebut mudhof dan zaitin disebut mudhof ilaih. Kemudian ada na'at dan man'ut. Na'at adalah kata sifat, sesuatu yang disebutkan setelah isim untuk menjelaskan keadaan atau sifat berhubungan dengan isim tersebut. Adapun man'ut adalah isim yang disifati. Na'at man'ut sendiri dibagi menjadi 2 yaitu na'at sababi dan na'at hakiki. Contoh na'at dan man'ut:
Qalamu Zaidun al-aqilu. Qala Ahmadun al-aqilu. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda yang tersusun atas mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar adalah mubtada sendiri memiliki arti kata yang dijelaskan atau disebut dengan subjek. Kemudian ada khobar adalah kata yang menerangkan mubtada, biasa disebut dengan predikat. Ciri-ciri jumlah ismiyah yaitu susunan kalimat berawalan dengan isim, artinya kata benda yang berfungsi sebagai subjek atau mubtada. Contohnya nama orang, benda mati, bangunan, hewan. Susunan kalimat tidak bisa dikatakan jumlah ismiyah apabila awal kata menggunakan fi'il atau disebut dengan kata kerja. Ciri-ciri yang kedua yaitu mubtada dan khobar harus sifatnya sama dengan bilangan, sesuai seperti contoh mubtada mudzakkar, khobarnya pun harus mudzakkar. Begitu sebaliknya, jika mubtada khobarnya itu muannas, maka semua isim itu harus muannas. Ciri-ciri mubtada yang ketiga yaitu mubtada berawal di awal kalimat, tidak didahului oleh khobar. Dalam susunan jumlah ismiyah, mubtada harus berawal di awal kalimat dan dilanjutkan dengan khobar, dan khobar berfungsi sebagai predikat atau untuk menjelaskan subjek diawali kalimat. Contohnya hadal kitabu, tilka hadal kitabu, hada kitabun, tilka madrasatun, hadihi muwadzafatun. Yang selanjutnya adalah pengertian fa'il. Isim marfu yang terletak setelah fi'il atau fa'il adalah yang mengerjakan perbuatan sesuai fi'il pelaku perbuatan. Contoh, jumlah fi'liyah amar atau perintah. Ya Muhammad, idhab ilal madrasati. Wahai Muhammad, pergilah ke sekolah. Yang kedua, jumlah fi'liyah nahyi atau larangan. La tadhab ilal madrasati ya Muhammad. Jangan pergi ke sekolah wahai Muhammad. Pengertian yang kedua, fi'il. Fi'il adalah suatu kata yang menunjukkan suatu perbuatan atau pekerjaan ditandai dengan fi'al madhi, masa lampau, sekarang atau yang akan datang. Fi'il dan kata perintah atau sama dengan fi'il mudhari'. Contoh, jumlah fi'liyah madhi atau lampau. Dhahaba Muhammad ilal madrasati. Muhammad telah pergi ke sekolah. Yang kedua, jumlah fi'liyah mudhari', sedang atau akan terjadi. Yadhabu Muhammad ilal madrasati. Muhammad sedang atau akan pergi ke sekolah. Pengertian jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Kalimat ini terdiri dari fi'il dan fa'il serta maf'ul bih. Maf'ul bih itu bisa disebut dengan objek penderita. Dari fi'il ini bisa menggunakan fi'il madhi, kata kerja lampau, atau bisa juga dengan fi'il mudhari', kata kerja yang sedang dilakukan.